Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu Abimayu Restu Dewa Hangga dengan NIM 4221022. Yang kedua itu saya sendiri Ahmad Fatir Rahman dengan NIM 4221023. Yang ketiga Rahmayanti Arifin dengan NIM 4221038. Di sini kami akan membahas efek Doppler. Poin yang pertama itu adalah pengertian efek Doppler. Efek Doppler adalah perubahan sebuah frekuensi atau panjang gelombang dari suatu gelombang terhadap seseorang penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang tersebut. Dengan penjelasan lain, efek Doppler merupakan suatu kejadian di mana frekuensi gelombang dari suatu sumber yang diterima oleh detektor mengalami perubahan akibat perubahan posisi atau pergerakan relatif detektor terhadap sumber gelombang atau sebaliknya. Efek ini diusulkan pertama kali oleh fisikawan Austria Christian Doppler pada tahun 1842. Detektor akan menangkap frekuensi yang lebih tinggi apabila detektor bergerak relatif mendekat terhadap sumber, dan akan menangkap frekuensi yang lebih rendah apabila detektor bergerak relatif menjauh terhadap sumber. Selain untuk gelombang bunyi, efek Doppler ini juga berlaku untuk gelombang elektromagnetik meliputi gelombang mikro, gelombang cahaya, dan gelombang radio. Namun, karena gelombang bunyi merambat pada badan udara yang dianggap tidak relatif terhadap bumi, laju gelombang bunyi dari suatu sumber dan laju detektor dapat diukur relatif terhadap badan udara, sehingga dapat diasumsikan bahwa sumber bunyi detektor langsung. Efek Doppler menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain dan menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi. Pada efek Doppler juga terjadi perubahan panjang gelombang, tetapi efek Doppler ditimbulkan karena adanya perubahan kecepatan relatif antara sumber bunyi dan pengamat. Jadi, dalam peristiwa efek Doppler terjadi perubahan frekuensi gelombang bunyi dan panjang gelombang. Efek Doppler bisa terjadi karena sumber yang diterima oleh detektor mengalami perubahan akibat perubahan posisi atau pergerakan relatif detektor terhadap sumber gelombang atau sebaliknya. Adapun poin selanjutnya yaitu contoh-contoh efek Doppler dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu sirine. Sirine yang sering kita dengar di kehidupan sehari-hari dari sirine yang bergerak yaitu ambulans, sirine polisi, bel truk pemadam kebakaran. Seperti dijelaskan di atas, perubahan nyata pada nada ini disebabkan oleh efek Doppler. Namun dalam kehidupan nyata, pengamatannya tidak begitu jelas. Kita mendengar sirine kendaraan darurat meningkat secara tidak seragam saat mendekati kita dan secara tidak seragam menurun saat surut. Karena itu solusi sudut gelombang. Yang kedua itu acoustic Doppler current profile adalah perangkat serupa sonar yang digunakan untuk mengukur kecepatan air pada rentang kedalaman menggunakan efek Doppler dari gelombang suara yang dihamburkan kembali dari partikel di dalam kolom air.
dari pembahasan materi ketiga dari makalah kami, yaitu rumus dari efek Doppler. Adapun asas dari efek Doppler yaitu rumus efek Doppler ini dipengaruhi oleh jauh dekatnya pendengar dan juga sumber suara yang nantinya bisa menghasilkan nilai positif atau negatif. Di sini saya akan menjabarkan rumus maksud dari asas efek Doppler. Yang pertama, sumber diam dan pendengar mendekat dengan rumus Fp sama dengan V tambah Vp per V dikali Fs. Yang kedua, sumber diam dengan pendengar menjauh dengan rumus Fp sama dengan dalam kurung V dikurang Vp per V dikali Fs. Ketiga, sumber mendekat pendengar diam dengan rumus Fp sama dengan V per V dikurang Vs dikali Fset. Keempat, sumber menjauh pendengar diam dengan rumus Fv sama dengan V per V tambah Vs dikali Fs. Kelima, sumber mendekat pendengar mendekat dengan rumus Fp sama dengan V plus Vp per V dikurang Vs dikali Fs. Keenam, sumber menjauh dengan pendengar menjauh dengan rumus Fp sama dengan V dikurang Vp per V ditambah Vs dikali Vs. Ketujuh, sumber mendekat pendengar menjauh dengan rumus Fp sama dengan V dikurang Vp per V dikurang Vs dikali Fs. Ke-8, sumber menjauh pendengar mendekat dengan rumus Fp sama dengan V ditambah Vp per V dikurang Vs dikali Fs. Kedua, rumus efek Doppler dalam gelombang cahaya dituliskan sebagai berikut, yaitu Fv sama dengan C plus minus Fp dibagi C plus minus Fs dikali Fs, di mana C sama dengan kecepatan cahaya yang memiliki nilai yaitu 3 dikali 10 pangkat 8 dengan satuan meter kali sekon. Pemanfaatan efek Doppler. Yang pertama, pemanfaatan efek Doppler dalam bidang medis. Di dalam dunia medis atau kesehatan, Doppler dimanfaatkan untuk ekokardiogram. Ekokardiogram adalah perangkat kesehatan yang menggunakan fenomena dari Doppler yang berguna dalam mengukur kecepatan aliran darah. Selain itu, alat ini juga mampu mengetahui karakteristik dari jaringan tisu dengan akurat. Kedua, pemanfaatan efek Doppler pada radar. Penerapan fenomena Doppler selanjutnya yaitu ditemui pada berbagai jenis radar untuk mengukur kecepatan objek ketika diamati. Dari hasil pengukuran terhadap perubahan frekuensi yang diterima, kecepatan dari objek yang diamati juga dapat diketahui melalui radar. Yang ketiga, pemanfaatan efek Doppler dalam bidang komunikasi. Fenomena yang ditunjukkan ialah ketika terjadi perubahan ketinggian permukaan bumi yang sedang dilewati. Agar satelit dapat tetap menerima sinyal tanpa gangguan, diperlukan sebuah kompensasi Doppler dinamik. Adanya kompensasi Doppler dinamik tersebut membuat frekuensi sinyal menjadi konstan. Yang keempat, pemanfaatan efek Doppler dalam bidang astronomi. Fenomena prinsip fisika yang satu ini juga terjadi di luar angkasa. Bintang-bintang yang bergerak di galaksi maupun luar galaksi menyebabkan terjadinya perubahan frekuensi gelombang elektromagnetik, sehingga prinsip fisika yang dapat berguna dalam mencari informasi tentang karakteristik bintang serta galaksi.